Indonesia itu termasuk yang masih perhatiannya masih under. Hanya memandang pertahanan itu konsepnya menjaga diri sekadar menjaga kedaulatan. Makanya dengan peluncuran KSOT itu menjadi sinyal sekaligus juga menjadi komitmen, sekaligus juga menjadi deklarasi bahwa kami mau memiliki value advantage di bidang pertahanan itu di bidang maritim. Misi Indonesia itu Palestina merdeka. Ya bukan mau damai. Kalau perlu perang untuk merdeka itu kenapa tidak? Yang pertama, memang kalau dalam konteks pertahanan, Indonesia itu termasuk yang masih perhatiannya masih under. Ya, jadi kita perhatiannya itu masih sangat minim untuk bidang pertahanan dan hanya memandang pertahanan itu konsepnya menjaga diri sekadar menjaga kedaulatan. Tahun ini kita mulai ketemu dan ngobrol dan itu kemudian terextend dengan sendirinya komitmen-komitmen itu bahwa pertahanan itu juga menjadi bagian dari bargaining politik, menjadi bagian dari bargaining ekonomi dan yang paling utama menjadi bagian dari diplomasi. Jadi diplomasi pun juga ada defense diplomacy. Dan itu yang mulai kita kembangkan dan alhamdulillah itu ketemu dengan presiden yang punya komitmen kuat. Mungkin juga malah presiden duluan yang punya komitmen cuma belum diutarakan dan kita di Komisi 1 menyampaikan itu dan alhamdulillah industri strategis nasional juga berkembang dengan sangat baik untuk ya roadmap-nya lebih jelas lah. Dan yang paling utama presiden kemudian setuju untuk mengupgrade anggaran Kementerian Pertahanan itu menjadi 247 triliun kalau nggak salah. Dari pagu yang sebelumnya itu yang tahun lalu ditetapkan itu pagu indikatifnya itu kalau nggak salah 168 atau 166 sekian triliun. Dan itu pun juga masih di bawah dari minimum essential force. Kalau sekarang itu kira-kira persentasinya baru di angka 0,7 atau 0,72 dari PDB. PDB kita saat ini sekarang sudah 24 triliun, 24 ribu triliun kalau nggak salah. Jadi sekitar 0,72, 0,73. Idealnya itu harusnya 2%. Jadi kalau idealnya 2% itu berarti harus ada di angka kurang lebih 500 triliun. Itu baru maksimal. 2029, roadmap-nya begitu. Iya, 2024 kemarin itu harusnya sudah terpenuhi beberapa tahapannya yang mudah-mudahan ini bisa berkembang terus. Yang pertama, pemahaman soal geodefense. Bahwa kita negara agraris. Kita punya luas 5,2 lah, hampir 5,2 juta hektar square. Dan darat itu cuma 2 juta. Hampir 2 juta, 1,9 sekian lah. Sisanya itu berarti 3,8 atau 3,2 juta itu adalah laut. Dan tentu geodefense-nya kita itu harusnya mengarah ke situ. Makanya pembelian kapal selam, dan terakhir KSOT itu memang sangat strategis. Nah, tentunya itu akan berkaitan juga dengan kemampuan udara. Jadi sambil darat tetap tidak boleh berkurang perhatiannya, yang laut itu mesti ada perlakuan khusus. Yang udara juga tentu mengikuti. Nah, kalau ini bisa diterima, maka Undang-Undang 2319 untuk menggunakan sumber daya nasional untuk pertahanan, maka menjadi dasar untuk diarahkan ke situ. Makanya dengan peluncuran KSOT itu menjadi sinyal sekaligus juga menjadi komitmen, sekaligus juga menjadi deklarasi bahwa kami mau memiliki value advantage di bidang pertahanan itu di bidang maritim. Nah, karena memang secara aktual persoalan-persoalan ya Sepadan Likitan, kemarin Natuna Utara, kemudian BRI, ya Laut Cina Selatan,
kemudian BRI yang Belt and Road Initiative by Tiongkok itu mesti direspon, dan kalau responnya kita mau memiliki keunggulan komparatif, ya mesti angkatan lautnya kita itu mesti kuat. Di satu sisi kita lagi proses finalisasi untuk undang-undang Bakamla, sehingga nanti paling tidak Bakamla bisa menjadi Coast Guard yang diresmikan, menjadi badan Coast Guard khusus, sehingga tren pertahanannya kita itu lebih banyak ke angkatan laut. Jadi intinya laut itu mesti punya keunggulan komparatif lah dibanding dengan negara-negara lain lah. Bersyukur kalau itu bisa komposisinya seimbang antara laut, darat, dan udara. Kalau misalnya seimbang dan bisa jadi keunggulan komparatif untuk lautnya, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya mesti ada perlakuan khusus, mesti ada perlakuan lebih lah untuk angkatan laut, untuk matra laut. Itulah yang nanti akan kita buatkan regulasinya yang memungkinkan Bakamla itu punya tugas khusus yang berkaitan dengan defense lah. Jadi mungkin akan dikurangi tugas-tugas teritorinya, mungkin akan dikurangi tugas-tugas backup operasionalnya, dan akan lebih konsen di situ. Mungkin nanti satuan yang lain atau kementerian lembaga yang lain itu akan diberikan porsi yang lebih. Bagaimana menjaga zona ekonomi eksklusif di luar itu, atau per activity. Kalau activity bisnis, Bakamla sifatnya dukungan operasional, misalnya bukan lagi sebagai leading sektor. Kira-kira begitulah. Nanti kebijakannya akan regulasinya. Iya. Saya malah kalau secara pribadi lebih pada SDM duluan. Tapi karena ini mesti jalan seimbang, ya titik temunya harus seimbang memang. Jadi beberapa alutsista yang sementara direncanakan itu juga diikuti dengan salah satu persyaratannya itu transfer teknologinya itu harus muncul, tetapi yang paling utama itu transfer SDM-nya. Jadi operatornya itu juga mesti paham, bukan hanya sekadar technical-nya, tetapi apa yang menjadi keunggulan-keunggulan dari alutsista itu juga mesti dipaham betul, dan bukan cuma 1-2 orang. Jadi mesti ada satu kesatuan yang paham semua itu, dan memang ditugaskan secara khusus untuk memahami itu. Sehingga mereka bisa tahu kalau ada onderdil, ada partnya yang bermasalah itu, ada yang kompatibel atau ada dibikin sendiri dalam suasana tertentu, dalam situasi darurat. Ini mesti kita lakukan. Karena industri pertahanan kita itu sudah cukup mumpuni. Tentu dalam kondisi normal tidak boleh kita lakukan, karena kan tetap ada perjanjian bahwa semua part dan lain-lain itu mesti tetap yang original. Tetapi sekali lagi dalam kondisi tertentu semua harus siap, karena alutsista itu mesti dimanfaatkan secara maksimal, dan itu menjadi tumpuan kita untuk menjaga kedaulatan negara. Saya tidak paham detail, tapi setahu saya ada. Dan semua proyek-proyek strategis nasional itu mendapatkan tax holiday, mendapatkan insentif. Jadi bukan cuma industri pertahanan, semua yang sifatnya proyek strategis nasional itu mesti ada ya semacam perlakuan khusus lah, untuk ada special treatment di situ, ada affirmative action bahkan dalam bentuk regulasi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang juga mengakselerasi bidang-bidang yang lain. Jadi bukan cuma ansih pada pertahanannya, alutsistanya, tetapi ada bidang lain yang berkembang. Dan itu alhamdulillah itu sangat direspon oleh hampir semua pemangku kepentingan lah. Dan mudah-mudahan komitmen industri strategis nasionalnya kita itu bisa berkembang bagus, termasuk melibatkan beberapa vendor-vendor swasta. Tapi dengan Defense ID itu sudah komitmen luar biasa dengan membentuk satu holding Defense ID itu yang Leon, kemudian ada Bahana, PT PAL, Nusantara Dirgantara, PT DI, kemudian Pindad. Dengan 5 perusahaan itu, sebenarnya ini kapasitasnya udah mumpuni lah. Ditambah dengan vendor-vendor swasta yang selama ini memang sudah banyak bekerja sama dengan TNI, ini sudah waktunya lah. Yang paling utama itu penguasaan teknologi.
Nah, kita sekarang teknologi kita itu ya selain pusat data nasional yang sudah cukup mendukung, walaupun kita untuk Cikarang kita pending dulu, untuk Batam kita pending dulu karena keterbatasan anggaran, ya pending untuk 2026, tapi tetap jalan roadmap-nya Cikarang yang kita maksimalkan untuk pusat data nasional. Dan ini juga kita sudah dalam konteks dukungan infrastruktur teknologinya, alhamdulillah sekarang kita sementara meluncurkan untuk 1,4 GHz, itu yang sementara dijual, dan kita lagi mengintensifkan teknologi untuk LEO, itu Low Earth Orbit, LEO, Low Earth Orbit, dan itu juga bisa dipakai untuk infrastruktur pertahanan. Jadi satelitnya kita itu sudah termasuk yang terkuat, Satria 1, 2, 3, Nusantara, Palapa, dan lain-lain. Satelitnya sudah cukup, walaupun kita pengen kita mandiri satelit dan kita jadi produsen untuk satelit. Dari satelit itu turun ke bawah, itu sudah ada yang di LEO ini, dan kita berharap nanti kemampuan teknologi militernya kita itu sepadan. Dan kita berharap sekali lagi ada platform sendiri khusus untuk militer. Minta kepada Panglima, dan kita juga minta sama dengan mintanya kita ke Komdigi bahwa masih ada platform media sosial, made in Indonesia, bahkan bukan cuma platform tetapi aplikasi. Aplikasi mesti ada Indonesia, sama dengan itu di militer juga kita berharap gitu. Dan alhamdulillah di hampir di berbagai kesempatan Panglima TNI juga setuju. Kan dulu di awal bahkan sempat cyber itu menjadi matra keempat, tapi belum pas lah. Ya udahlah, sekarang untuk repot, justru bisa kontraproduktif. Makanya kita jalan tengahnya adalah semua matra itu mesti punya cyber army yang didukung oleh peralatan yang cukup. Iya. Kemarin kita ke Politeknik Cyber dan Sandi Nasional, BSSN. Kita melihat hampir semua prajurit di sana itu, Bos, semuanya jago. Bikin malware, bikin ransomware, mengantisipasi itu, bikin virus. Semuanya ahli, Bos. Dan ini yang sebenarnya yang saya maksud tadi itu defense minded itu nanti kita minta untuk TNI pikirkan bagaimana men-share keterampilan ini, itu bukan hanya sekadar mereka BSSN yang punya atau militer yang punya, tetapi ini mesti kita berpikir untuk mendistribusi sampai ke pemerintah daerah. Jadi para ahli-ahli teknologi cyber itu yang memang dari awal sudah punya perspektif kedaulatan negara, itu mereka bisa disebar ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang strategis ya, supaya mereka juga itu bisa mendiseminasi lah ke semua daerah, terutama daerah yang memiliki, apalagi daerah terluar, ya, daerah yang berbatasan dengan negara lain, itu mereka juga bisa mengadopsi bahwa cyber itu adalah bagian dari garis pertahanan terdepan. Ya sama kalau di dalam filosofi sepak bola itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau dalam dunia pertahanan itu kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, Bos. Kita cinta damai tetapi mesti siap untuk berperang. Kalau Anda siap damai ya mesti harus siap perang. Dan itu yang saya bilang tadi itu, defense itu adalah bagian dari diplomasi modern. Karena begitu kita mau menjalin kerjasama dengan negara lain, pertimbangan utamanya bukan seberapa besar sumber daya Anda di situ, tetapi seberapa kuat Anda nanti kalau kita ada konflik. Karena itu berkaitan dengan backup dari sistem yang lebih strategis. Nah itu yang mesti kita pahami. Pertama, bukan durasinya diperpendek, diefisiensikan. Jadi titik temunya kita itu adalah beberapa materi yang bisa dijadikan materi umum cukup Zoom. Beberapa materi yang bisa dibuat tidak dalam kelas pelatihannya itu baca sendirilah.
Jadi dalam 300 jam misalnya itu, ternyata kita temukan ada 20-30 jam materi itu yang sifatnya itu general knowledge. Ngapain diajarin di situ? Bahkan kita minta ini ya, ini materinya dijadikan sebagai materi seleksi. Jadi Anda boleh ikut di pendidikan ini lulus kalau Anda sudah menguasai materi ini. Jadi lebih efisien, itu bisa menghemat sampai 30% loh itu. Jadi materi-materi yang mestinya diajarkan pada saat mendaftar, mereka sudah paham. Jadi nggak perlu diajarin lagi kan? Cuma resikonya kasihan, dia sudah belajar tapi nggak lulus angkatan itu. Tapi kan itu nggak rugi. Nggak rugi. Jadi mereka secara otodidak sudah mesti belajar itu. Jadi pada dasarnya kurikulumnya nggak berubah. Cuma kita bagi porsinya itu sehingga nanti masuk di pendidikan itu lebih fokus kepada manajerialnya. Ya seperti Sesko Art misalnya yang iya, seperti Sesko kan ada beberapa, Sesko, Pimti. Kalau Sesko itu kan nanti mereka akan di lapangan menjadi komandan batalion, menjadi komandan kodim, menjadi ini. Maka dibutuhkan itu adalah manajerial lapangannya. Bagaimana mengakumulasi semua potensi-potensi sumber daya yang ada itu dan diatur bagaimana men-spend sumber daya itu menjadi lebih efisien kan. Itu lebih fokus ke situ. Kalau Pimti itu bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mempertimbangkan kondisi eksternal, lingkungan strategisnya, dan kemudian mengambil keputusan. Kan materinya beda-beda. Pimti dengan Sesko tadi. Jadi Sesko tadi itu yang sifatnya general knowledge, udahlah belajar mandirilah. Nah, tapi saya tidak tahu apakah sudah disetujui itu, apakah nanti dijadikan sebagai materi uji, materi seleksi. Kalau materi seleksi dan mereka sudah lulus, maka beberapa mata kuliah, beberapa waktu itu nggak perlu. Jadi yang tadinya 6 bulan, itu bisa jadi 4 bulan, bisa jadi 4,5 bulan, bahkan bisa jadi, itu jauh lebih efisien. Mungkin setengahnya, jadi lebih banyak kepada exercise-nya, lebih banyak kepada, lebih banyak kepada studi kasus, kemudian pengambilan keputusan saat tertentu. Karena itu yang paling penting Pak. Kalau Danyon itu keputusannya pada hari itu yang aktual dia mesti ambil dan itu dibutuhkan keterampilan khusus. Kan Danyon bagaimana menghadapi massa, bagaimana menghadapi serangan, bagaimana menghadapi macam-macam lah. Jadi Indonesia secara personal Bapak Presiden itu sudah mendapatkan apresiasi yang over the target lah, ya sudah lebih ya. Tetapi khusus untuk pengiriman pasukan perdamaian itu mesti dihitung dengan sangat detail karena itu terkait dengan apa yang menjadi latar belakang, histori, kemudian tujuan kita mengambil peran di situ. Kan tujuannya kita itu adalah paling jeleknya itu adalah two-state solution. Ya, jadi two-state solution. Paling jeleknya, kita maunya sih Palestina sendiri. Kita tidak perlu akui Israel. Ya. Tapi kalaupun jelek-jeleknya, ya udahlah, akui dua-dua. Itu paling moderat. Tujuan utama kita sekali lagi. Nah, dalam konteks itu kita mesti paham bahwa apa yang berkembang hari ini, perjanjian mulai dari Abraham Accord sampai kepada penandatangan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden Trump dan beberapa negara Eropa, beberapa Arab juga, itu sekali lagi penting untuk diingat belum dalam konteks memerdekakan Palestina. Jadi secara pribadi setuju saya pengiriman, tetapi semua konteksnya itu goals-nya harus sesuai dengan apa yang menjadi misinya kita Indonesia. Misi Indonesia itu Palestina merdeka. Ya, bukan mau damai, bukan mau ada gencatan senjata. Jangan sampai kita kemudian ikut berpikir bahwa yang penting udah damai, udah ada gencatan senjata, kita boleh masuk di situ. Tidak boleh. Kita harus menjamin bahwa misi utamanya di situ adalah Palestina merdeka, baru boleh kita mengerahkan sumber daya kita. Kenapa? Bukan harus merdeka dulu, tetapi goals akhirnya, the end goals-nya itu, ya skemanya harus two-state solution atau Palestina merdeka. End goals-nya itu mereka, itu damai kawasan. Kita nggak masuk di situ. Kita kasarnya kalau kita bilang, kalau perlu perang untuk merdeka itu, kenapa tidak? Tetapi kalau perang itu hanya sekadar untuk
mendamaikan di kawasan itu bukan kepentingan kita di situ. Kepentingan kita itu sekali lagi Palestina merdeka. Nah, kalau itu kemudian, maka skemanya kita baru pilah-pilah. Pertama, bahwa pengiriman senjata itu under attribute by international cooperation atau international institution. Jangan Amerika saja, jangan UEA aja, tapi itu mandat dari PBB, mandat dari organisasi dunia, mandat dari Dewan Keamanan misalnya, ya. Baru kita ke sana. Kemudian harus jelas juga apa yang menjadi tugasnya kita. Karena sekali lagi Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian itu sudah yang ke-37 kalinya. Dan semua tugas-tugas pasukan perdamaian Indonesia itu tanda kutip tuntas dan respon masyarakat, respon para pihak, dan respon diplomasi internasional itu bagus. Jangan sampai ini menjadi killing field bagi diplomasi Indonesia. Itu menjadi catatan kami. Perkembangan aktual, kalau kita secara pribadi, secara personal kita sering komunikasi dengan Pak Panglima, Kasat, bagaimana perkembangan bos, dengan Menlu bagaimana perkembangan bos. Kalau kita sudah anggap aktual, ya kita minta untuk di RDP-kan, untuk jadikan materi rapat. Kalau itu belum jelas, ya kita selalu minta catatannya. Pak Presiden tolong jangan kirim pasukan, kalau goalsnya itu masih sekadar menjaga kondisi perdamaian. Kita nggak jelas Pak, kita diserang dari sebelah ini, kita nggak tahu legal standing-nya kita seperti apa. Siapa yang melindungi kita, dan sampai di titik apa kita bisa bertindak. Sampai titik apa kita bisa membela diri. Misalnya kita ditembakin sama milisi Hamas, atau ditembakin sama tentara IDF misalnya. Di titik mana kita boleh melawan yang berakibat pada kehilangan nyawa atau perang terbuka. Sampai di mana kita, positionnya kita di mana, demarkasi kita di mana, dan sampai situasi apa yang boleh kita langgar. Itu yang mesti diperjelas sebelum kita turun ke sana. Beda dengan di tempat lain, pasukan perdamaian itu kan jelas. Pokoknya kalau ada yang bikin ribut, boleh diambil, boleh ditangkepin. Kalau ada yang mengancam nyawa itu, boleh digunakan peluru tajam. Sampai daerah ini aja batasnya. Boleh, kalau udah nyebrang ke sana, doakan saja dia selamat. Jangan ditembakin. Itu kan jelas. Kalau ini nggak ada Pak. Sampai di zona mana kita? Belum ada jelas Pak. Belum ada jelas. Iya. Dan faksi di Palestina aja ada 16. Yang mana yang boleh kita lawan, yang mana? Jangan Hamas saja. Ada PLO, ada Muslim ini. Udah banyak banget, Bos. Secara pribadi, Yakub ya, mimpi saya itu secara pribadi itu bagaimana Indonesia membangun citra pertahanan modern yang komprehensif dengan KSOT itu bos. Ini kan bagian dari syarat-syarat kita. Itu kita udah punya value advantage, satu-satunya negara yang memiliki itu. Dan kita menjadi negara keempat kan. Jadi negara keempat setelah Amerika, Rusia, dan China. Itu menjadi value advantage bagi kita. Kalau ini kemudian dikembangkan atau bidang lain ya, dengan mengandalkan sumber daya nasional kita yang seperti logam tanah jarang, maka kita mungkin akan menjadi satu-satunya negara yang memiliki itu. Dan itu menjadi defense diplomasi yang luar biasa kuatnya, Bos. Jadi Indonesia mengembangkan yang lain-lain boleh, tetapi mesti meneliti kira-kira apa yang kita kembangkan yang tidak bisa dikembangkan oleh orang. Salah satunya itu adalah kita punya rare mineral, ya, logam tanah jarang, atau kita memanfaatkan kondisi geografisnya kita, kondisi geologisnya kita, yang kemudian kita membuat garis pertahanan terjauh berdasarkan garis landas kontinental, bukan berdasarkan zona ekonomi eksklusif, berdasarkan landas kontinental, Bos. Bukan CE, landas kontinental, Bos. Nah, ini landas kontinental itu begini nih, misalnya. Ini laut, darat Indonesia. Ternyata daratnya kita itu menjorok sampai ke sini. Ini landas kontinental, Bos.
bukan laut yang kelihatan. Ini zona ekonomi eksklusif di sini nih. Ini landas kontinental di sini, Bos. Kan ini kita begini-begini nih konturnya. Nah, landas kontinental itu menjadi titik dasarnya kita di sini. Kalau misalnya di sini, maka basis pertahanan kita di sini. Bukan di sini. Bukan di sini turun ke bawah, tapi di sini. Dan itu bisa menjadi salah satu penguatan untuk diplomasi, karena orang menjadi segan, negara lain juga menjadi segan, dan kita dianggap bukan bangsa kaleng-kaleng. Dan sebagai leader di Global South itu sangat memungkinkan peran itu kita ambil. Apalagi karena presiden kita itu punya komitmen yang kuat di situ. Jadi ini kesempatan bagi Indonesia, kesempatan bagi kita mengambil peran lebih strategis.